Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sugeng dalu sedaya trah Nusantara, khususipun saking trah Mataram. Nggih dalu menika alhamdulillah puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun manggihaken kita sedaya menika tumrap nguring-nguri budaya Nuswantara, langkung malih budayanipun leluhur kita saking Mataram. Nggih, dalu menika kawula Kanjeng Raden Temenggung Abdul Razak Wiradipura kaliyan Raden Temenggung Zen Imanadi dalu menika bahas babagan paninggalan leluhur Nuswantara, utaminipun peninggalan leluhur Mataram. Nggih, ingkang kedah dipun jagi, kita rawat, kita uri-uri supados kita anak putu kita mangke saged mangertos jati dirinipun leluhur-leluhuripun niku saking bangsa pundi, nggih menika saking Nuswantara. Nggih. Sugeng dalu. Nggih. Nggih. Matur nuwun kerawuhanipun dhateng gubuk kula menika. Istana. Terima kasih. Terima kasih untuk kerawuannya di gubuk saya. Terutama untuk kita ngobrol-ngobrol ya mengenai. Jadi mungkin pertama kita akan ceritakan dulu mengenai awal berdirinya Alap-Alap Mataram dulu ini ya. Oh, siap, harus itu. Begini ya. Jadi dulu ketika belum ada teman-teman perjuangan lain yang berjuang itu sekitar bulan Juli 2023 kita kan dulu pernah kumpul-kumpul bersama itu dengan para kiai di Solo Raya itu kan. Betul. Di pondok pesantren Ijazul Quran itu di tempatnya Kiai Haji Joko Parwoto Sarjana Teknik Al-Hafidz. Nah, bersama beliau dan banyak juga kiai-kiai yang lain, ada Yai Sarwoko, ada Yai Miftahul Huda, ada Yai Mahbub dan Yai lain banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan karena itu sesolo raya. Dan saat itu untuk menyatukan gerakan penyadaran dan pelestarian situs-situs sejarah terutama yang di luar tembok beteng, kita membentuk satu wadah. Satu wadah ini yang kita namakan kemudian sebagai Alap-Alap Mataram. Itu kan Jan. Nah, karena sandarannya ini ke keraton sebagai pusat institusi budaya yang saat ini berkedudukan kita kebetulan di wilayah Keraton Surakarta Hadiningrat, walaupun latar belakang banyak juga yang artinya yang dari HB, dari artinya dari Hamengkubuwono, dari Yogyakarta, dari Mangkunegaran, dari manapun itu dari Kartosuro ya. Dari ini semuanya kumpul jadi satu gitu. Karena kebetulan di sini pusat institusi budaya yang kita anggap sebagai tetap sebagai pusat budaya ya keraton dalam hal ini mewakili atau mewadahi kegiatan kebudayaan dan pemeliharaan situs sejarah kan gitu. Nah, kenapa saat itu kita tergerak untuk membentuk wadah ini? Ya karena banyak sekali ternyata situs-situs Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat terutama dalam hal ini dan situs-situs Keraton Nusantara lainnya itu yang banyak beralih fungsi, satu. Yang kedua banyak dirubah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak perlu sebutkan siapa mereka gitu ya. Nah,
karena yang kita mau lestarikan atau mau kita pelihara, mau kita pantau, ini adalah situs-situs tinggalan keraton-keraton Nusantara. Jadi ya kita menyandarkannya kepada keraton. Dalam hal ini kita waktu pertama menghadap ke lembaga Dewan Adat, itu pada Gusti Mung waktu itu. Nah, jenengan kali kula niku. ya dengan banyak kiai juga ikut waktu itu. Jadi kita bersama menghadap ke Gusti Mung, kemudian menyampaikan visi misi kita, yang salah satunya adalah untuk ikut menjaga dan melestarikan tinggalan situs-situs budaya keraton-keraton Nusantara di luar tembok beteng. Karena kalau dalam tembok beteng itu sudah murni lah, mutlak itu kekuasaan dari poro-poro yang ada di keraton kan gitu. Jadi kita yang berada di luar sekup beteng keraton gitu. Dimanapun itu yang masih masuk wilayah keraton Nusantara, terutama di sini keraton Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat juga, itu kan banyak sekali. Karena ini dulunya kan satu trah gitu ya. Trah Mataram, Trah Mataram. Mbah Senopati. Iya. Mau Yogyakarta Hadiningrat, mau Surakarta Hadiningrat, mau Mangkunegaran, mau Pakualaman, kan semuanya sebenarnya kan satu trah yang dipecah belah kemudian oleh Belanda. Karena kepentingan politik Belanda memang kan untuk mengambil sumber daya dari kita kan. Ada perjanjian Giyanti dan Salatiga. Ada perjanjian Giyanti, ada perjanjian Salatiga dan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat itu. Nah, setelah kemudian kita merapat ke LDA, akhirnya Gusti Mung itu juga mewadahi gerakan kita saat itu karena merespon positif karena memang keraton juga dengan segala keterbatasannya tidak mungkin juga mengawasi situs-situs Mataram yang ada di luar keraton. Gitu. Karena setelah pasca bergabungnya ke Republik Indonesia tahun 1950 itu di bawah Provinsi Jawa Tengah, ya mutlak tidak ada sumber dana apapun yang bisa digali, kecuali paling kunjungan wisata berapa sih gitu. Untuk bayaran abdi dalam pun udah kurang. Ya dulu juga aset-aset keraton juga akhirnya seperti pabrik gula akhirnya diambil alih semua kan. Nah, karena kekurangan itu ya kita sebagai rakyat atau kawula Mataram gitu mencoba menginisiasi, membantu. Terutama kenapa? Karena banyak ternyata situs-situs Mataram ini yang beralih fungsi, kemudian berganti nama, gitu ya. Ada misalkan kita sebutkan aja Masjid Piropaten ya. Masjid Piropaten sudah berubah menjadi Masjid Assegaf dan itu sudah berganti. Bentuk bangunannya pun sudah berganti, gitu ya. Itu jadi milik keraton itu. Padahal itu ya Masjid Kagungan Dalem. Kemudian ada juga beberapa situs keraton ambil alih masjidnya itu ya, dikelola oleh kelompok lain yang tidak seiring dengan cara dakwah Wali Songo ya, yang bahkan makam ini diratakan, jadi tidak dipelihara. Kemudian ada juga dari kelompok lain lagi ini yang mereka menamakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nama-namanya dirubah. Nama-nama dari itu benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau cuma ngaku-ngaku kan? Pengakuannya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun kalau kita telusur ternyata kajian dari para kiai katanya ya ini udah menyimpang. Sudah banyak penyimpangan, ada yang Syiah, ada yang apa. Tapi kita tidak akan membahas itu karena itu sudah banyak sekali yang dibahas lah. Kita lebih kepada peninggalan keraton dan situs-situs makam-makam Kagungan Dalem yang berganti nama gitu ya, atau dipalsukan.